Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Magic Saver or NS part keempatnya. Kembali kepada Liu Shan dan Nian Bing. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Liu Shan pun berhasil terkapar oleh serangan bila embun pagi milik Nian Bing. Kemudian Nian Bing pun langsung menghabisinya dengan membakar Liu Shan di sana. Tidak lama setelah itu muncullah Liao Er yang memergoki Nian Bing menghabisi Liu Shan karena Nian Bing tidak mau membuka mulut siapa ia sebenarnya. Liao Er pun langsung menyerang Nian Bing. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Nian Bing yang mengetahui bahwa Liao Er ini lebih kuat dari Liu Shan, ia pun mencari cara untuk kabur. Terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Nian Bing berhasil kabur dari Liao. Akan tetapi Nian Bing dikejar-kejar oleh Liao. Terjadilah penyerangan dan kejar-kejaran di antara mereka berdua. Kemudian Nian Bing menggunakan dinding api untuk menghalau Liao. Hingga pada akhirnya Nian Bing berhasil kabur menggunakan sihir esnya. Sementara itu di pagoda Dewa Es, Pendeta Dewi Es menyuruh para bawahannya mencari batu Dewi Es yang ada di kota salju. Kembali kepada Nian Bing yang nampaknya cukup terluka setelah melawan Liao Er. Ia pun menggunakan teknik penyembuhan air untuk menekan pendarahannya. Nian Bing pun lewat jalan belakang restoran King Feng untuk menghindari kecurigaan. Ketika memasuki halaman belakang, Nian Bing melihat Nona Sujing sedang berlatih. Dan tanpa sengaja Nian Bing ketahuan oleh Nona Sujing. Sempat curiga mengapa diam-diam Nian Bing memanjat tembok di tengah malam. Namun Nona Sujing langsung membawa Nian Bing ke atas genteng hingga membuat Nian Bing hampir jatuh. Ketika itulah terjadi adegan seperti sinetron, yaitu Nian Bing tepat jatuh di bangkuan Nona Sujing. Setelah hal itu, Nian Bing pun mendapat tamparan dari Nona Sujing. Ternyata Nona Sujing membawa Nian Bing ke atas atap untuk curhat masalah ia menyukai seorang pria dan ia bingung bagaimana cara mengujinya. Setelah hal itu, ketika Nian Bing bertemu dengan Paman Li, ia beralasan bahwa ia pergi berbelanja, tapi ia tidak membawa uang. Paman Li bilang ia yang akan menangani masalah belanja. Ia pun menyuruh Nian Bing beristirahat. Ketika Nian Bing sudah ada di kamarnya, ia pun bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya dengan teknik penyembuhan air. Kembali kepada Nona Sujing, ia pun membayangkan ketika Nian Bing ada di atasnya. Dan ia pun mengatakan apa ia terlalu keras menampar Nian Bing. Di keesokan harinya ketika Nian Bing ditanya oleh Paman Li mengapa pipinya luka, padahal semalam ia habis ditampar oleh Nona Sujing. Tidak lama setelah itu Nona Sujing pun muncul dan mengajak Nian Bing pergi ke dapur. Setelah ada di dapur, Nona Sujing ingin dibuatkan gelang aromatik oleh kepala koki yang bernama Paman Ming. Ternyata tujuan Nona Sujing agar Nian Bing belajar memasak dari Paman Ming. Akan tetapi Paman Ming sudah tahu tujuan dari Nona Sujing dan ia pun memberikan kesempatan bagi Nian Bing untuk belajar darinya. Ketika sudah ada di dapur khusus Paman Ming langsung menunjukkan cara pembuatan. Dari cincin emas aromatiknya, terlihat Nian Bing dengan fokus melihat step by step cara membuatnya. Kemudian Paman Ming merebus adonan cincin aromatiknya yang telah ia buat. Setelah hidangan jadi, Nian Bing pun langsung mencobanya. Ternyata rasanya sangat luar biasa, seperti menyapu lidah. Ketika itu kepala koki heran, mengapa Nian Bing tahu resep membuat cincin aromatik emas? Untungnya saja ketika Nian Bing didesak bagaimana ia tahu tentang resep ini, pelayan memberitahu bahwa Liu Shan dihabisi oleh Nona Sujing. Hingga pada akhirnya Paman Ming dan Nona Sujing pun menghadap kepada ayah Nona Sujing.
Setelah sampai ke hadapan Bos Suji, ayah Nona Suji ingin tahu kronologi apa yang terjadi pada Liu Shan dan putrinya. Ditambah lagi sekarang Pendeta Dewi Es akan datang ke restoran King Feng. Diperlihatkanlah Pendeta Dewi Es sudah ada di sana. Ketika itu Bing Lu menyuruh kunci kota selama 3 hari dan cari batu Dewi Es yang ada di kota salju. Namun wali kota di sana memprotes. Itu akan menghambat para pedagang jika dikunci selama 3 hari. Hal itu pun membuat Pendeta Dewi Es menggertak dengan kekuatannya, yang membuat Bos Suji dan Presiden Asosiasi memuji, ini adalah kekuatan dari keturunan dewa paling kuat. Hingga akhirnya wali kota akan melakukan yang terbaik untuk menemukan batu Dewi Es. Liao yang mendengar bahwa penyihir es yang mencuri batu Dewi Es, Liao akan menggunakan ini untuk menggulingkan restoran King Feng. Ia pun menceritakan bahwa Liu Shan dibunuh oleh pembunuh sihir. Setelah diselidiki oleh Bing Lu di mayat Liu Shan, ia menyimpulkan bahwa pembunuh ini memakai jarum es, juga adalah penyihir es dan api. Ketika itu Liao Er langsung menuduh ke restoran King Feng bahwa Nona Sujing dan Liu Shan bertengkar kemarin. Kembali kepada Nian Bing yang tidak fokus ketika membelah kayu. Ketika itulah muncul wakil kepala koki yaitu Feng Bao. Ia tidak suka Nian Bing mendapat dukungan dari Nona untuk belajar dari kepala koki. Ia pun sembari mengancam mengusir Nian Bing. Feng Bao juga memberitahu bahwa Pendeta Dewi Es akan datang ke restoran King Feng. Nian Bing yang mendengar hal itu, ia tahu bahwa Bing Lu dan bawahannya tidak tahu ia ada di sini. Ia pun harus waspada dan bertekad untuk membalaskan dendam orang tuanya. 王去，别磨蹭啊！这种人一般见识，没派人来抓我。冰雪女神祭司大人吧？雪女神祭司大人吃的菜。 Kembali kepada Nona Sujing yang ditanya oleh Bing Lu, semalam Nona Sujing kemana? Namun ketika itu ayahnya membela Sujing. Dan ketika Liao Er bilang bahwa Nona Sujing memiliki atribut api, Liao pun langsung dicekik oleh Bos Suji. Bos Suji menegaskan bahwa anak putrinya bukanlah seorang penyihir, namun Liao Er tetap menuduh bahwa Nona Sujing bekerja sama dengan pembunuh sihir tersebut. Terjadilah pertarungan sedikit di antara Liao dan juga Bos Suji. Ditambah lagi setelah itu Liao menuduh bahwa Nona Ling, putri dari Presiden Longzi, adalah pelakunya dikarenakan memiliki elemen es. Namun Presiden Longzi menjamin bahwa orang asosiasinya tidak akan berbuat seperti itu. Kemudian Pendeta Dewi Es menyuruh untuk menggeledah asosiasi penyihir. Lalu ketika Liao Er dan Bos Suji akan ke asosiasi, mereka pun langsung bertarung di sana. Akhirnya Bos Suji berhasil mencekik Liao Er dikarenakan ia marah Liao menuduh putrinya. Sedangkan Liao sendiri tidak tahu muka pembunuh itu. Bing Lu pun mengatakan pagoda es yang akan menentukan apakah Nona Sujing bersalah atau tidak. Sementara itu di asosiasi terlihat guru Lide tidak suka ia diinterogasi dikarenakan semalam ia hanya bermeditasi. Lalu Bing Lu mengatakan guru Lide bukanlah pelakunya dikarenakan tidak memiliki aura batu Dewi Es. Ditambah lagi Nona Ling juga tidak memiliki aura batu Dewi Es. Kemudian Presiden Longzi menyuruh Bing Lu dan para bawahannya pergi dikarenakan pemeriksaan sudah selesai. Akan tetapi Bing Jian tidak sopan dengan mengatakan bahwa hanya Presiden Asosiasi berani memberi perintah. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara Bing Jian dan Presiden Longzi. Tapi pastinya Presiden Longzi berhasil mengalahkan Bing Jian. Diketahui ternyata pengendalian sihir Presiden Longzi sudah mencapai tingkatan tertinggi. Presiden Longzi juga menegaskan asosiasi penyihir bukanlah sesuatu yang bisa diganggu dengan mudah. Bing Jian juga dimarahi oleh Bing Lu dikarenakan memprovokasi asosiasi penyihir. Bing Lu大人，喂，不是人，竟然敢挑衅魔。 Sementara itu di kota orang-orang kesal mengapa gerbang belum juga dibuka, yaitu selama 3 hari. Kemudian wali kota melaporkan bahwa para pedagang memprotes gerbang yang belum dibuka. Ditambah lagi akan banyak kerugian. Hingga pada akhirnya Bing Lu lah yang akan melanjutkan pencarian di kota Bingshu. Kembali kepada Nian Bing yang lega mendengar bahwa Pendeta Dewi Es akan segera pergi. Setelah ada di gerbang, ia pun mengatakan ia pasti akan bertemu kembali dengan Pendeta Dewi Es.
dan juga membalaskan dendamnya. Ketika itu Nian Bing nampaknya diincar oleh Bing Jian, dikarenakan jika Bing Jian berhasil mendapatkan batu Dewi Es, maka ia akan menjadi ketua dari 12 pendeta. Nian Bing yang mengetahui bahwa ia dibuntuti oleh Bing Jian, ia pun langsung berlari sambil dikejar oleh Bing Jian. Hingga akhirnya ia pun berhasil masuk ke rumah Nona Feng Nu. Ketika sudah di dalam, Nian Bing langsung ditagih untuk membuat makanan untuk Nona Feng Nu. Nona Feng Nu yang mengetahui ada yang aneh dengan Nian Bing. Lalu ketika Nona Feng Nu ada di luar, ia pun ditanya oleh Bing Jian, apakah ada pria rambut emas yang masuk ke dalam? Namun pastinya Nona Feng Nu bilang tidak ada. Akan tetapi dikarenakan Bing Jian bilang, ini adalah perintah dari Pagoda Es, hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Kembali kepada Nian Bing yang sedang membuat masakan ayam, ia menyadari ia harus segera pergi dari kota Bingsu setelah mengambil bila matahari sejatinya. Kemudian Nian Bing mulai memotong ayam tersebut untuk dijadikan hidangan. Sementara itu di luar masih terjadi pertarungan di antara Nona Feng Nu dan Bing Jian. Ditambah lagi terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun setelah Nona Feng Nu mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya, Bing Jian pun terkejut. Ternyata Nona Feng Nu dari klan Phoenix. Mengetahui hal tersebut, Bing Jian pun langsung pergi. Kemudian ketika Nona Feng Nu akan masuk ke rumah, ia pun memasang penghalang di rumahnya. Setelah Nona Feng Nu masuk ke rumahnya, hidangan pun sudah siap. Ditambah lagi ternyata ia suka makanan yang pedas. Setelah Nona Feng Nu mencoba hidangan Nian Bing, ia merasakan bahwa masakan ini sangat enak dan sensasi apinya sangat terasa. Karena ini berkat pengendalian sihir dari Nian Bing. Nian Bing menyebut ini ayam dadu api. Lalu Nian Bing juga ikut makan bersama Nona Feng Nu. Ia juga menceritakan bahwa ia hanya bekerja sebagai pemotong kayu di restoran King Feng. Akan tetapi ia beruntung bisa belajar dari kepala koki, yaitu membuat cincin aromatik emas. Nian Bing mengatakan ia ingin membahas tentang bila matahari sejati. Mendengar itu Nona Feng Nu langsung membawa Nian Bing ke perapian. Setelah sampai di sana, Nian Bing mengingat sewaktu dulu ketika senior Hua menempa bila embun paginya. Ternyata Nona Feng Nu membuat salinan dari bila matahari sejati, yaitu untuk mencocokkan batu dewa api. Namun ketika dicoba ternyata tidak muat. Ketika itu Nian Bing bingung apa ia harus mengatakan yang sebenarnya. Setelah Nona Feng Nu mengukur kembali bila matahari sejati, ia pun mengatakan butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan bila matahari ini. Setelah di luar, Nona Feng Nu memperlihatkan penghalang yang ia pasang agar bisa fokus menempa bila matahari sejati. Ini juga bisa menghalangi aura yang keluar ketika pancaran bila matahari ditempa. Seperti dulu yang terjadi pada bila embun pagi, yang mengakibatkan menarik banyak perhatian orang. Setelah Nian Bing pergi, Nona Feng Nu tahu Nian Bing menyembunyikan tentang Pagoda Es dan Nian Bing tidak mau memberitahukan kepadanya. Akan tetapi Nian Bing berbalik dan mengatakan kepada Nona Feng Nu, jika ada yang mencari masalah di sini beritahukan kepadanya, dikarenakan ia mengkhawatirkan Nona Feng Nu. Kembali kepada Pagoda Es, Bing Luo memberitahu bahwa Bing Jian bertarung dengan anggota klan Phoenix. Pendeta Dewi Es bilang jika benar-benar klan Phoenix melindungi Nian Bing, itu sama saja dengan bunuh diri. Bing Luo menyuruh para bawahannya agar menyelidikinya secara rahasia. Kembali kepada Nian Bing yang masuk ke dalam asosiasi untuk mencari guru leader. Namun ternyata Nian Bing selama ini dicari oleh Presiden Longji. Nian Bing yang aneh mengapa Presiden mencarinya. Ia menduga bahwa asosiasi telah mencurigainya. Karena sudah di sini, Nian Bing pun akan bertindak sesuai situasi. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Saver or NS part keempatnya.
Lepas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.